Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah pengelolaan laboratorium kimia sekolah yang akan mempresentasikan mengenai laboratorium, pengertian laboratorium, fungsi dan manfaat laboratorium, jenis-jenis dari laboratorium, sarana dan prasarana laboratorium, dan yang terakhir pengelolaan laboratorium. Di anggota kelompok 1, yang pertama ada Afifatul Aziza, Afrizayanti, Artika Rahmadana, Elena Wardani, Cindy Amelia, dan Siti Nurani. Pengertian laboratorium. Nah, apa sih itu laboratorium? Jadi, secara etimologi kata, laboratorium berasal dari kata labora, yakni yang berarti tempat bekerja. Dan dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan kata aslinya, yaitu yang berarti tempat bekerja. Akan tetapi, laboratorium ini dikhususkan untuk penelitian ilmiah. Adapun pengertian laboratorium menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut WJS Purwadarminta, yaitu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi, dan bidang ilmu lainnya. Sedangkan laboran adalah orang atau ahli ilmu kimia dan sebagainya yang bekerja di laboratorium. Yang kedua, menurut A.S. Hornby, laboratorium is a room or building used scientific research, experiment, testing, yaitu laboratorium adalah ruangan atau bangunan yang digunakan penelitian ilmiah, eksperimen, pengujian, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut Kamus Cambridge Advanced Learning Dictionary, laboratorium adalah ruang atau bangunan dengan peralatan ilmiah untuk melakukan tes ilmiah atau untuk mengajar ilmu pengetahuan atau tempat di mana bahan kimia atau obat-obatan yang diproduksi. Baiklah, itulah tadi pengertian dari laboratorium dan pengertian menurut beberapa ahli. Fungsi dan tujuan laboratorium. Laboratorium sebagai tempat kegiatan riset, penelitian, percobaan, pengamatan, serta pengujian ilmiah. Yang pertama, ada menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara praktik dan teori. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja bagi para peneliti, baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, ataupun peneliti lainnya. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, mengarang keterampilan dan keahlian bagi para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia dalam laboratorium. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian, uji coba, maupun eksperimentasi. Selanjutnya, laboratorium dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti dalam keterampilan yang diperoleh atas terhadap penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja di laboratorium. Fungsi laboratorium secara garis besar. Yang pertama, memberikan kelengkapan dan pelajaran yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa ataupun siswa. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa ataupun siswa sebagai model sikap seorang ilmiah dari sebagai orang siswa. Dan yang terakhir, memupuk rasa percaya diri yang diperoleh serta penemuan yang didapat dalam proses kegiatan bekerja dalam laboratorium. Tujuan penggunaan laboratorium bagi peserta didik.
Yang pertama, mengembangkan keterampilan yaitu meliputi pengamatan, pencatatan data, penggunaan alat dan penggunaan alat sederhana. Yang kedua, melatih bekerja cermat serta mengenal batas-batas kemampuan pengukuran laboratorium. Ketiga, melatih ketelitian, mencatat, dan kejelasan melaporkan hasil percobaan. Yang keempat, melatih daya berpikir kritis, analitis melalui penafsiran eksperimen. Kelima, memperdalam pengetahuan. Keenam, mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab. 7. Melatih merencanakan dan melaksanakan dan percobaan lebih lanjut dengan menggunakan bahan-bahan dan alat yang ada. 3. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana laboratorium sekolah merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah melalui kegiatan praktikum. Sarana laboratorium meliputi yang pertama yaitu tempat penampungan sampah atau limbah. Yang kedua, ruang steril atau instalasi listrik termasuk generator darurat. 3. Lampu penerangan dan ventilasi. 4. Suplai air, jika mungkin air panas dan dingin. Yang kelima, jaringan pipa gas, yaitu bahan bakar. Kemudian untuk yang keenam adalah peralatan, prepasi atau lori. Ketujuh, penampung khusus. Kedelapan adalah pemadam air. 9 ada obat-obatan atau P3K. 10 ruang atau lemari penyimpan glassware, zat kimia, instrumen, sampel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-11 ada ruang atau lemari penyimpanan peralatan pribadi seperti sepatu, pakaian, tas, dan lain-lain. Kemudian yang ke-12 adalah fasilitas jaringan atau LCT. Berikutnya, prasarana laboratorium. Prasarana laboratorium adalah bangunan atau ruang yang sengaja diperuntukkan sebagai tempat berlangsung kegiatan praktik. Bangunan atau ruang laboratorium yang baik seyogyanya terdiri zona-zona sebagai berikut. Yang pertama, zona pengajaran adalah area tempat proses belajar mengajar, biasanya dilengkapi dengan perlengkapan pengajaran seperti papan tulis, OHP, meja demonstrasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, zona kerja atau percobaan adalah tempat siswa melakukan kegiatan percobaan dan mengolah data. Zona ini biasanya merupakan bagian laboratorium yang paling besar, dilengkapi banyak meja kerja, suplai air yang cukup, jaringan listrik yang cukup, jaringan pipa gas, penyiraman dan ventilasi yang baik. Lalu yang ketiga, zona preparasi adalah area tempat teknisi dan staf akademik menyiapkan kebutuhan kegiatan praktikum. Kemudian masuk pada pembahasan keempat, yaitu jenis laboratorium. Berdasarkan fungsinya, laboratorium dapat dikategorikan menjadi 4, yakni laboratorium riset, laboratorium analisis, laboratorium uji, dan laboratorium pengajaran. Yang pertama, laboratorium riset. Laboratorium riset, seperti namanya, merupakan laboratorium yang digunakan untuk melakukan riset-riset ilmiah dalam bidang ilmu tertentu. Contohnya, Laboratorium Naval Medical Unit 2 Namru 2 milik Angkatan Laut AS di Jakarta. Laboratorium Namru 2 merupakan laboratorium riset biomedis yang digunakan untuk mempelajari penyakit-penyakit menular yang memiliki potensi penting dari sudut pandang pertahanan di Asia. Kemudian, laboratorium analisis. Laboratorium analisis merupakan laboratorium yang berfungsi sebagai tempat untuk mengambil kandungan bahan atau sampel tertentu. Laboratorium analisis banyak bergerak dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Contohnya, Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, kemudian Laboratorium Prodia Lampung, lalu analisis farmasi Unisula. Kemudian laboratorium uji. Laboratorium uji adalah laboratorium tempat menguji kualitas atau kekuatan produk atau barang tertentu. Contohnya, laboratorium beton pada beberapa fakultas teknik sipil perguruan tinggi. Kemudian laboratorium aerodinamis atau terowongan angin industri pesawat terbang. Contoh lain, laboratorium uji mutu kopi Nestle dan laboratorium uji PPNS. Lalu, laboratorium pengajaran.
Laboratorium pengajaran ialah laboratorium tempat berlangsungnya pelajaran praktik dalam bidang ilmu tertentu. Laboratorium pembelajaran berada dalam lembaga-lembaga pendidikan sekolah, misalnya SD atau sampai dengan SMA, politeknik, akademi, institut, dan universitas. Laboratorium biasanya diklasifikasikan menurut bidang ilmu tertentu. Contohnya, laboratorium IPA di SD atau MIR dan SMP atau MTS. Kemudian laboratorium fisika, kimia, biologi, komputer, dan bahasa di SMA atau madrasah. Kemudian laboratorium botani, geologi, genetika, dan ekologi di jurusan biologi FMIPA di universitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan laboratorium. Pengelolaan laboratorium merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlangsungan fungsi sumber daya. Pengelolaan laboratorium berkaitan dengan pengelolaan dan pengguna, fasilitas laboratorium, dan aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium yang menjaga keberlangsungan fungsinya. Pada dasarnya, pengelolaan laboratorium merupakan tanggung jawab bersama, baik pengelola maupun pengguna. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat harus memiliki kesadaran dan merasa terpanggil untuk mengatur, memelihara, dan mengusahakan keselamatan kerja. Mengatur dan memelihara laboratorium merupakan upaya agar laboratorium selalu tetap berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan upaya menjaga keselamatan kerja mencakup usaha untuk selalu mencegah terjadinya kecelakaan sewaktu bekerja di laboratorium dan penanganannya bila terjadi kecelakaan. Penataan laboratorium. Tata letak peralatan adalah suatu bentuk usaha pengaturan penempatan peralatan di laboratorium sehingga laboratorium tersebut berwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Kata pengaturan dalam kalimat ini mengandung makna yang sangat luas, yaitu bahwa dalam mewujudkan suatu laboratorium yang layak beroperasi diperlakukan penempatan peralatan yang tersusun rapi berdasarkan kepada proses dan langkah-langkah penggunaan aktivitas dalam laboratorium yang diharapkan. Begitu pula dengan daerah kerja harus memiliki yang luas yang memungkinkan pengguna atau pekerja atau operator yang dapat bergerak bebas, aman dan nyaman. Di samping lalu lintas bahan yang digunakan dapat disampaikan ke tempat kerja dengan mudah dan lancar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium merupakan suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium, supaya semua fasilitas dan aktivitas dalam laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Komponen laboratorium yang perlu dilakukan administrasi yang pertama yaitu bangunan atau ruang laboratorium, yang kedua fasilitas umum laboratorium, yang ketiga peralatan dan bahan laboratorium, yang keempat ketenagaan laboratorium, yang kelima yaitu kegiatan laboratorium. Yang selanjutnya yaitu penanggung jawab laboratorium. Pranata Laboratorium Pendidikan atau PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Permenpan RB nomor 3 tahun 2010. Selain PLP, biasanya terdapat pula seorang teknisi laboratorium. Tugas teknisi laboratorium itu membantu menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat praktikum, pengecekan secara periodik, pemeliharaan, dan penyimpanan alat-alat dan bahan laboratorium. Itulah tadi pembahasan mengenai laboratorium yang disampaikan oleh kelompok 1 dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.